Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 11 semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, and share video ini pada teman-teman semua yang ingin melakukan pembelajaran fisika khususnya mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dinamika rotasi bagian pertama, yaitu momen gaya atau torsi. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Nah, saya mempunyai dua buah gambar. Yang pertama, gambar seseorang yang sedang mendorong mobil. Yang kedua, gambar seseorang sedang membukakan pintu. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama, seseorang mendorong mobil ini pasti mengeluarkan gaya yang sangat besar, kan? Nah, gaya yang diberikan oleh orang ini bertujuan agar si mobil ini bergerak atau berpindah. Nah, ini disebut dengan gerak translasi. Yang kedua, seseorang yang sedang membukakan pintu. Nah, pintu ini kan pasti mempunyai poros. Nah, seseorang ini membukakan pintu pasti dengan gaya yang sangat besar. Nah, dari kedua gambar ini kita dapat membedakan kalau seseorang yang membukakan pintu ini termasuk ke dalam gerak rotasi. Nah, kalau seseorang yang mendorong mobil ini termasuk ke dalam gerak translasi. Nah, itu perbedaannya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai ini gerak rotasi. Ya, dari contoh yang saya sampaikan mengenai seseorang membukakan pintu. Nah, kita perhatikan, saya mempunyai gambar kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini biasanya kita gunakan untuk membuka baut atau mengencangkan baut. Nah, misalkan saya mengencangkan baut. Ini gambar tangan. Nah, ini kan pasti mengeluarkan gaya yang sangat besar. Nah, kalau saya mengencangkan baut dari ujung sini, berarti kan akan ringan. Si baut ini akan cepat untuk terpasang. Nah, tetapi bagaimana kalau saya memasangkannya itu di tengah-tengah? Tangan saya di tengah-tengah. Maaf. Ini si F-nya. Nah, si baut ini juga akan terpasang. Nah, misalkan ini F1, ini F2. Nah, bagaimana kalau saya memasangkan si baut ini tepat pada porosnya di sini. Jajaran di sini. Tangan saya F3-nya. Nah, si baut ini tidak akan terbuka ataupun terpasang. Karena gaya yang diberikan oleh saya tidak bekerja, nol. Nah, kalau di tengah-tengah masih ada gaya yang diberikan oleh saya meskipun gayanya lebih berat dibandingkan dengan saya memutarkan dari ujung sini. Nah, contoh lainnya misalkan pada pintu. Nah, misalkan kalau pada pintu ini engselnya, ini porosnya. Kan pada pintu engselnya itu adalah porosnya. Nah, kalau saya si gagang pintunya itu di sini. Diibaratkan kalau saya membukakan pintu di sini pada gagang pintu, berarti kan lebih ringan gaya yang dikeluarkan oleh saya dibandingkan dengan membuka pintu yang tidak ada gagangnya atau tepat di tengah-tengah si pintunya. Pasti kan akan lebih susah, apalagi kalau pas di engselnya. Ini jelas tidak akan membuka pintu. Itu disebut dengan momen gaya. Kunci Inggris. Nah, pada gambar terdapat beberapa besaran, yakni ada F, R, dan M. Nah, F ini adalah tadi disebutkan oleh saya adalah gaya yang diberikan oleh tangan kita misalkan. Yang kedua ada R. R itu
atau kita sebut dengan lengan gaya. Di sini saya beri keterangan. Jadi lengan gaya itu adalah jarak antara gaya F dengan pusat putar atau M. Jadi pusat putar itu kita sebutnya lebih simpelnya itu adalah poros. Nah, jadi kita ulangi lagi, untuk F itu adalah gaya, R itu adalah lengan gaya, dan M ini adalah poros atau pusat putar. Menyebabkan kunci Inggris ini bergerak untuk mengunci atau membuka baut adalah adanya perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Nah, itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa momen gaya itu adalah yang menyebabkan benda itu berputar atau berotasi. Itu disebut dengan momen gaya. Nah, bedanya dengan tadi, kalau gaya itu hanya bergerak atau berpindah tempat. Nah, itu disebut dengan gerak translasi. Nah, sudah saya tuliskan pengertian dari momen gaya itu atau torsi. Nah, lambang momen gaya atau torsi ini tau ya. Jadi gini. Nah, hasil kali antara gaya F yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya, jadi syaratnya itu tegak lurus. Nah, kalian kan bedanya tegak lurus dengan tidak kan sudah diajarkan di vektor. Nah, untuk tau, persamaan tau atau torsinya itu sama dengan F kali R. Akan membahas mengenai nilai torsi. Nah, nilai torsi itu jadi kita menentukan arah torsinya itu kemana. Nah, kenapa menentukan arah? Karena torsi ini merupakan besaran vektor. Vektor kan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Torsi pun sama, mempunyai nilai dan arah. Nah, kita buat dulu perjanjian. Kalau misalkan arahnya searah jarum jam, nilainya positif. Berarti searah jarum jam, nilainya positif. Kalau negatif, berarti berlawanan arah jarum jam. Kita lihat gayanya ke bawah. Nah, arah perputaran si bendanya itu ke bawah. Berarti ini arah perputaran dan arah gayanya itu searah jarum jam. Nah, sehingga nilainya positif. Nah, tapi kalau saya memberikan gaya yang kedua, nah misalkan gayanya ke atas, otomatis berlawanan arah, nilainya negatif. Karena arah perputaran bendanya ke bawah, kita memberikan gayanya ke atas, otomatis pasti berlawanan arah, sehingga nilainya negatif. Contoh soalnya, tentukan torsi terhadap pusat O untuk kasus-kasus berikut ini. Jadi ada 3 buah soal, contoh soal. Nah, yang pertama bentuknya seperti ini, kedua dan ketiga. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama arahnya itu ke bawah. Berarti nilainya adalah positif karena searah jarum jam. Nah, berarti tau sama dengan F kali R. F-nya 8, R-nya jangan lupa 10 cm diubah ke meter, berarti 0,1 meter. Berarti 8 kali 0,1 jadi 0,8 Newton meter. Nah, ini untuk taunya. Tau yang pertama, momen gaya yang pertama. Nah, kalau yang kedua berlawanan arah jarum jam. Arahnya ke sini. Nah, berarti kalau berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif. Nah, atau F kali R. Ini sama 10 cm jadi 0,1 meter. Nah, berarti 8 kali 0,1 min 8, jangan lupa. Berarti T-nya taunya momen gayanya min 0,8 Newton meter. Nah, yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga tidak tegak lurus. Artinya kalau tidak tegak lurus, kita menggunakan persamaan tau sama dengan F kali R sin theta. Nah, sin theta-nya itu dari mana? Dari sini. Di vektor, kan ini ke arah sumbu Y. Nah, FY.
Kalau di vektor ke arah sumbu Y nilainya sin, ke arah sumbu X cos. Nah, berarti FY sama dengan F sin theta. Kenapa ke arah sumbu Y? Karena arah perputarannya itu ke arah sumbu Y. Gitu. Vertikal, tidak horizontal bergeraknya arah perputarannya. Nah, sehingga 8 kali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. 8 kali setengah 4. Nah, berhubung arah perputarannya ke bawah, arah gayanya itu ke bawah, berarti nilainya itu adalah positif karena searah dengan jarum jam. Nah, berarti tau sama dengan FY kali R. Taunya 4 10 cm jadi 0,1 meter. 4 kalikan 0,1 jadi 0,4 Newton meter. Nah, ini contoh soalnya. Baik, untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan torsi pada batang homogen berikut terhadap titik A, B, C, dan D. Jadi pada contoh soal yang kedua ini ada sebuah batang homogen. Nah, kemudian terdapat 4 buah titik. Nah, dari 4 buah titik ini kita akan menentukan berapa besar momen gaya pada tiap titiknya. Kita mulai dari titik poros yang A. Besar momen gaya pada poros A. Nah, misalkan pada titik poros A, nah, berarti ada 4 buah titik. Ingat, berarti momen gayanya itu ada 4. Tau 1, tambah tau 2, tambah tau 3, tambah tau 4. Tau 1 berarti karena pada poros A, F1 dikalikan RA. Nah, pada tau 2, F2 kalikan R A terhadap titik B, RAB. Kemudian poros yang ketiga atau titik C berarti F3 karena ini membentuk sudut atau tidak, bukan membentuk sudut, semuanya juga membentuk sudut tapi tegak lurus ya. Biasanya kalau ini tidak tegak lurus berarti kita tentukannya itu dengan analisis vektor, yaitu analisis vektor ke arah sumbu Y. F3Y berarti F3 sin, kalau ke arah sumbu Y sin, ke arah sumbu X cos, karena ke arah sumbu Y berarti F3 sin theta. F3 nya 50 sin 30. 50 kali setengah 25 Newton. F3 kali berarti F3Y ya, nanti F3Y kali RAC tambah F4 kali RAD. Nah, sudah seperti ini, kita tentukan arahnya. Nah, arahnya ini untuk menentukan tanda positif ataupun negatif. Nah, jadi kalian biasanya kelirunya itu dari tandanya, menentukan tanda arah pergerakan gayanya. F1. Nah, F1 karena ini pada poros A berarti tidak memiliki momen gaya. Nah, karena tidak mempunyai jarak, RA-nya sama dengan 0. 20 kali 0. Karena tidak mempunyai jarak. Yang kedua, nah ini arahnya itu berlawanan arah, berarti ke sini. Berlawanan arah jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam. F2-nya berapa? 10, maaf. 10 Newton. 10. Karena berlawanan kita kasih tanda min 10 kali RAB 1 theta. Tambah F3Y nya
25 kali 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3. Tambah F4, 30 Newton. RAD 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Ini 0. Min 10 tambah 75 tambah 180. Berarti min 10 tambah 75, 65. 65 tambah 180, 245 Newton meter. Dengan arahnya itu searah jarum jam. Nah, saya kasih tips ya. Untuk menentukan arahnya itu kita harus konsisten. Kan tadi kita perjanjiannya kalau yang searah positif, kalau yang berlawanan arah negatif. Tapi itu kalau kalian ingin dibalik, misalkan yang searahnya negatif, yang berlawanan positif, ya silahkan. Asalkan kalian harus konsisten gitu. Kalau ingin menerapkan perjanjian seperti itu, silahkan. Kalau yang menurut tadi saya sampaikan yang searah positif, yang berlawanan arah negatif, itu boleh juga. Terserah, itu tergantung pilihan masing-masing. Kita balik lagi. Yang momen gaya yang ke B, total momen gaya yang di poros B sama juga, tau 1, tau 2, tau 3 tambah tau 4. Nah, berarti porosnya di titik B. Nah, kalau porosnya di titik B, berarti F1-nya berlawanan arah. Sini, karena ke sini. Berlawanan arah jarum jam. F1 kali R B A. Jadi poros B terhadap A. Nah, tau 2 itu berarti momen gaya di titik B itu tidak bekerja karena tidak mempunyai jaraknya. Jaraknya itu sama dengan 0. F2 kali RB tambah F3Y kali RBC tambah F4 kali RBD. F1 berapa? 20 Newton. Karena arahnya berlawanan jadi tanda minus, tambah tanda minus. Min 20 kali 1 tambah F2 0, langsung saja. F3Y 25, B ke C 2 meter, tambah F4 2 tambah 3, RBD-nya 2 tambah 3, 5. F4-nya 30 kali 5. Ini arahnya sama kayak yang di poros A. Untuk poros B pada titik C dan D arahnya searah jarum jam. Lupa tadi. Min 20 kali 1, min 20 tambah 25 kali 2, 50 tambah 150. Min 20 tambah 50, 30. 30 tambah 150, 180 Newton meter. Dengan arah perputarannya itu adalah searah jarum jam. Nah, untuk momen gaya total pada titik C dan titik D serta momen gaya total suatu sistem batang homogen, silakan teman-teman kerjakan sendiri. Nanti hasilnya teman-teman upload pada Google Classroom kelas masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi pembelajaran yang saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.